Connection established. Perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah itu yang seperti apa? Nah, di sini logika kadang bermain, perasaan kadang bermain. Kalau antara banyak dan sedikit, kira-kira perasaan kita baiknya yang mana? Yang banyak apa yang sedikit? Ayo, yang bilang yang baik itu yang banyak atau yang sedikit? Yang bilang banyak pakai tangan kanan. Coba. Loh, kok sedikit? Yang banyak kok jadi sedikit? Yang mengatakan bahwasanya yang baik itu yang sedikit, coba. Sedikit juga, serba sedikit di sini. Kenapa antum senangnya dikit-dikit? Itu menunjukkan ketidaksamaan logis, inkonsistensi logis. Ternyata logika kita kan tidak konsisten. Coba kalau ada orang anaknya banyak dan ada orang anaknya sedikit, logika kita, perasaan kita coba dipakai. Bagusan yang mana? Yang anaknya banyak apa anaknya sedikit? Tuh. Itu bapak-bapak yang bicara, suaranya kayaknya tadi bapak-bapak. Kenapa? Pengen lagi masalah. Tapi kalau yang masih muda-muda ini Pak, belum ngalamin, dia belum balik, itu kan belum nyampe. Belum balik itu artinya belum nyampe, logikanya belum nyampe. Anak ya oke, kalau apa ya? Kalau anaknya banyak ini buat apa ya? Tapi kalau yang sudah pengalaman tuh maksudnya kita paham. Kalau pengen anak banyak berarti bibitnya kan gitu. Bibitnya tambah. Masih belum nyambung juga ya. Anak-anak yang belum balik ini belum nyambung. Intinya kalau kita itu mengukur sesuatu atas dasar banyak atau sedikit, logika kita pun tidak konsisten mengatakan yang baik itu banyak atau sedikit. Duit itu kalau kita miliki, yang terbaik itu kalau banyak atau sedikit? Ulangi. Duit nih, duit. Duit itu siapa yang tidak suka? Duit. If you have no duit, you cannot do it. Fulus. Ya? Fulus. Allati taj'alu kulla kasarin halus. Wa tughayyir kulla sukkarin mulus. Biduni fulus anta mampus. Itu fulus, ya. Ayo, kepemilikan fulus itu yang terbaik kalau banyak apa sedikit? Wih, kompak. Korun hartanya itu melimpah ruah. Apakah menjadi kebaikan bagi dia? Oh, nggak konsisten sampai. Itulah ketika logika kita bermain antara banyak dan sedikit, lalu dimasukkan dalam rumus ibadah. Ibadah itu yang bagus yang banyak. Rakaatnya sholat subuh berapa? 2 rakaat. Wih, sedikit kali. Zuhur 4 rakaat. Saat mana yang sejuk? Subuh apa zuhur? Subuh. Lah lagi sejuk-sejuknya kok cuma 2 rakaat. Lagi panas-panasnya kok malah 4 rakaat. Gimana kalau dioplos? Ada ibadah oplosan. Nah, kalau pakai perasaan kita itu akan dioplos.
tukar guling. Gimana kalau zuhurnya saja yang 2 rakaat, subuhnya yang 4 rakaat? Tuh, maghrib 3 rakaat, kok nambah yuk ganjil? Kenapa tidak 6 sekalian, 3 kali 2? Perasaan kita, akal kita. Maka akan kita temui orang-orang di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala yang kemudian pakai perasaan gak ada habisnya. Sudah diajari ya, kalau doa iftitah itu, nih paket doa iftitah ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ganti nggak pas kayaknya awwalul muslimin, wa ana minal muslimin. Masa sih saya awalnya orang Islam? Kan saya orang kemudian. Otaknya itu yang dipakai. Ini kan pelajaran dari Nabi. Nabinya ngajarinnya gimana, ya ikutin itu. Satu, habis wa ana minal muslimin masih kurang rasanya. Kalau nggak ngasih kortingan, enaknya itu didiskon. Sampai wa ana awalul muslimin didiskon. Berikutnya nggak diajarkan kepada umat. Padahal masih panjang kalau mau pakai itu. Senangnya doa iftitah pakai itu, tapi ketika disodorkan dikorting, didiskon. Kenapa? Karena kalau kepanjangan nggak enak. Ibadah itu bukan tergantung enaknya menurutmu untuk Allah. Ibadah itu tergantung apa maunya Allah dari kita, bukan tergantung enaknya menurut kita untuk Allah. Jelas? Kaidah berpikir dan bersikap ini dimiliki